Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 10 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad H. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Aulia Rahman. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi cara menyatakan vektor secara aljabar dan materi panjang vektor. Okay, everything is ready. Let's get started. Baik, cara menyatakan vektor secara aljabar. Secara aljabar, vektor A dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis. Kita mulai dari vektor kolom. Misal, vektor A nilainya x1, y1 jika vektor A terletak pada bidang dimensi yang kedua, atau vektor A sama dengan x1, y1, z1 jika vektor A terletak pada ruang dimensi yang ketiga. Pada vektor kolom, operasi jawaban pada soal ditandai dengan arah jawabannya yang mengarah ke bawah dan berbentuk seperti kolom. Selanjutnya dengan cara vektor baris. Misal, vektor A sama dengan x1, y1 untuk vektor yang terletak pada bidang dimensi yang kedua, atau vektor A sama dengan x1, y1, z1 jika vektor A terletak pada ruang dimensi yang ketiga. Pada vektor baris, operasi jawaban pada soal ditandai dengan arah jawabannya yang menyamping dan nilai atau angkanya berbaris. Kemudian cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan vektor basis. Bentuknya ialah, misal vektor A sama dengan x1i plus y1j pada ruang dimensi yang kedua, dan vektor A sama dengan x1i plus y1j plus z1k pada ruang dimensi yang ketiga. Pada vektor basis ini, operasi jawaban pada soal ditandai dengan memberi huruf I, J, K, dan lain-lain pada masing-masing angka atau nilai yang tertera. Nah teman-teman, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cara menyatakan vektor secara aljabar, mari kita lanjut ke contoh soal. Teman-teman, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui titik A yaitu 4,6 dan B min 3,8. Nyatakanlah vektor berikut, yaitu vektor A, vektor B, vektor AB, dan vektor BA. Dimulai dari vektor A. Pada vektor kolom, yaitu vektor A sama dengan 4,6, di mana nilai ini sudah kita ketahui dari nilai A pada soal, yaitu 4,6. Pada vektor kolom, cara menjawab soal yaitu dengan kolom, di mana posisi jawabannya itu mengarah ke bawah, jadi 4,6. Selanjutnya kita ke vektor baris. Pada vektor A, nilainya sudah kita ketahui yaitu 4,6. Tetapi cara menjawabnya yaitu posisi jawabannya mengarah ke samping, jadi 4,6. Kemudian yang terakhir vektor basis pada vektor A. Setelah kita ketahui bahwa di vektor basis terdapat simbol I dan simbol J. Jadi kita hanya menambahkan I dan J saja pada masing-masing angka atau nilai. Jadi, vektor A sama dengan 4i plus min 6j sama dengan 4i kurang 6j. Selanjutnya kita ke vektor B sama dengan operasi pada vektor A. Jadi, vektor kolom pada vektor B sama dengan min 3,8 dengan posisi jawaban mengarah ke bawah. Kemudian, vektor basis pada vektor B sama dengan min 3,8 dengan posisi jawaban mengarah ke samping. Selanjutnya, vektor basis pada vektor B sama dengan min 3i plus 8 dengan cara menjawab menambah I dan J pada masing-masing angka atau nilai. Kita lanjut ke vektor AB. Vektor kolom. Vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A. Jadi ini dibalik. Hasilnya yaitu min 3,8 dikurang 4,6. Kita jumlahkan menjadi min 3 kurang 4 sama dengan min 7. 8 dikurang min 6 sama dengan 14. Kita lanjut ke vektor baris. Vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A. Cara menjawabnya itu sama dengan ciri-ciri dari vektor baris, yaitu posisi jawabannya itu menyamping. Jadi min 3,8 dikurang 4,6 menjadi sama dengan vektor kolom, yaitu min 7,14. Selanjutnya, vektor basis. Vektor AB sama dengan 3i plus 8j. 4i kurang 6j sama dengan
7i plus 14j. Kita lanjut ke vektor BA. Sama dengan cara pengerjaan vektor AB. Jadi langsung saja vektor kolom, yaitu vektor BA sama dengan 4,6 dikurang min 3,8. Kita jumlahkan 4 kurang min 3 sama dengan 7, min 6 kurang 8 sama dengan min 14. Kita ke vektor baris. Vektor BA sama dengan 4, min 6 dikurang min 3,8. Hasilnya 7,14. Kita lanjut ke vektor basis. Vektor BA sama dengan 4i kurang 6j dikurang min 3i kurang 8j. Hasilnya yaitu 7i kurang 14j. Baik teman-teman, kita menangkan contoh soal yang kedua, yaitu jika vektor A sama dengan 5,3, vektor B sama dengan min 2,4, dan vektor C sama dengan 4,1, tentukanlah hasil operasi vektor berikut. Yang pertama, vektor A kurang vektor B plus vektor C. Yang kedua, 2 vektor A plus 1/2 vektor B dikurang 3 vektor C. Mari kita jawab soalan yang pertama, yaitu vektor A kurang vektor B plus vektor C. Vektor A kita ketahui nilainya yaitu 5,3. Vektor B kita ketahui nilainya yaitu min 2,4 dan vektor C yaitu 4,1. Kita operasikan terlebih dahulu vektor B plus vektor C. Jadi vektor 2 plus 4 sama dengan 2, vektor 4 plus 1 sama dengan min 3. Jadi setelah itu vektor B plus C kita operasikan dengan vektor A menjadi 5 kurang 2 dan min 3 kurang min 3. Jadi hasilnya yaitu 3,0. Kita lanjut ke soalan yang kedua. 2 vektor A plus 1/2 vektor B dikurang 3 vektor C sama dengan 2 vektor A yaitu 5,3 plus 1/2 vektor B yaitu min 2,4 dikurang 3C yaitu 4,1. Kita jumlahkan keseluruhan menjadi 10,6 plus min 1,2 dikurang min 12,3. Kita gabungkan menjadi 10 min 1 min 12 dan min 6 min 2 min 3. Dan hasil akhirnya yaitu min 3,11. Materi panjang vektor. Panjang vektor dapat dinyatakan dengan dua cara atau operasi, yaitu dimensi 2 dan dimensi 3. Kita mulai dari panjang vektor dimensi 2, yaitu kita misalkan vektor A sama dengan A1 A2. Nah, panjang vektor A adalah akar A1 pangkat 2 ditambah A2 pangkat 2. Selanjutnya panjang vektor dimensi 3, yaitu kita misalkan vektor B sama dengan B1, B2, dan B3. Nah, panjang vektor B adalah akar B1 pangkat 2 ditambah B2 pangkat 2 ditambah B3 pangkat 2. Selain dihitung, panjang vektor juga dapat kita ketahui dengan titik pangkal dan ujung. Kita mulai dari dimensi 2, yaitu misalkan diketahui titik A adalah A1, A2, dan titik B adalah B1 dan B2. Maka panjang vektor AB dan BA dapat dinotasikan sebagai berikut, yaitu panjang vektor AB adalah akar B1 dikurang A1 pangkat 2 ditambah B2 dikurang A2 pangkat 2. Dan untuk BA yaitu vektor BA, panjang vektor BA adalah akar A1 dikurang B1 pangkat 2 ditambah A2 dikurang B2 pangkat 2. Selanjutnya untuk dimensi 3, yaitu misalkan diketahui vektor A adalah A1, A2, dan A3 dan vektor B adalah B1, B2, dan B3. Maka panjang vektor AB dan panjang vektor BA dapat dinotasikan sebagai berikut. Vektor A, panjang vektor AB adalah akar B1 dikurang A1 pangkat 2 ditambah B2 dikurang A2 pangkat 2 ditambah B3 dikurang A3 pangkat 2.
Dan untuk vektor BA yaitu akar A1 dikurang B1 pangkat 2 ditambah A2 dikurang B2 pangkat 2 ditambah A3 dikurang B3 pangkat 2. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa panjang vektor AB sama dengan panjang vektor BA. Contoh soal 1. Diketahui titik A sama dengan 3i 4j dan titik B sama dengan 6i negatif 8j. Maka tentukanlah panjang vektor A dan panjang vektor B. Pertama, vektor A. Ini adalah notasi panjang vektor. Nah, untuk mencari panjang vektor A yaitu kita akarkan dulu, lalu setiap koordinat yang ada pada titik A kita kuadratkan, yaitu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah 4 kuadrat sama dengan 16. 9 ditambah 16 sama dengan akar 25. Nah, akar 25 ini masih bisa sederhana menjadi 5 satuan. Yang kedua, vektor B. Ini juga notasi panjang vektor. Nah, cara mencari panjang vektor B sama juga dengan cara mencari panjang vektor A, yaitu kita akarkan dulu, lalu setiap koordinat yang ada pada titik B kita kuadratkan, yaitu 6 kuadrat ditambah negatif 8 kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat adalah 36 ditambah negatif 8 kuadrat sama dengan positif 64. 36 ditambah 64 sama dengan akar 100. Nah, akar 100 ini juga masih bisa sederhana menjadi 10 satuan. Jadi panjang vektor A adalah 5 satuan dan panjang vektor B adalah 10 satuan. Contoh soal yang kedua yaitu diketahui titik A sama dengan 3, 2, negatif 3 dan titik B 2, 4, negatif 1. Maka tentukanlah panjang vektor AB. Jawab. Nah, untuk mencari panjang vektor AB-nya, terlebih dahulu kita mencari nilai vektor AB-nya dulu, yaitu dengan cara semua koordinat yang ada pada titik B kita kurangi dengan semua koordinat yang ada pada titik A, yaitu negatif 2, 4, negatif 1 dikurang 3, 2, negatif 3. Nah, 2 dikurang 3 sama dengan negatif 1, 4 dikurang 2 sama dengan 2, negatif 1 dikurang negatif 3 sama dengan positif 2. Nah, jadi nilai AB-nya adalah negatif 1, 2, dan 2. Nah, untuk mencari panjang AB-nya sama dengan contoh soal yang pertama, yaitu kita kuadratkan dulu, lalu kita akarkan dulu, lalu setiap koordinat yang ada di titik AB kita kuadratkan, yaitu negatif 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar negatif 1 kuadrat adalah positif 1 ditambah 2 kuadrat adalah 4 ditambah 2 kuadrat adalah 4. Nah, 1 tambah 4 ditambah 4 adalah akar 9. Nah, akar 9 ini juga masih bisa disederhanakan menjadi 3 satuan. Jadi, panjang vektor AB adalah 3 satuan. Contoh soal yang ketiga. Diketahui vektor U sama dengan 1, negatif 3, dan 2. Dan vektor V adalah 1, 1, dan 0. Maka tentukanlah panjang vektor U ditambah panjang vektor V. Jawab. Nah, untuk menambahkan panjang vektor U dan panjang vektor V, maka tentunya kita harus mencari masing-masing panjang vektor yang akan dijumlahkan tersebut.
Yang pertama kita cari panjang vektor U-nya terlebih dahulu. Nah, caranya tetap sama pada contoh soal yang pertama dan contoh soal yang kedua, yaitu kita akarkan dulu, lalu setiap koordinat yang ada pada titik U kita kuadratkan. 1 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat adalah 1 ditambah negatif 3 kuadrat adalah positif 9 ditambah 2 kuadrat adalah positif 4. 1 ditambah 9 ditambah 4 sama dengan akar 14. Nah, yang kedua kita cari panjang vektor V-nya, yaitu akar dari 1 kuadrat ditambah 2 ditambah 1 kuadrat lagi dan ditambah 0 kuadrat sama dengan akar 1 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan akar 2. Nah, dengan kita mengetahui panjang vektor U dan panjang vektor V, maka bisa langsung dijumlahkan, yaitu akar 14 ditambah 2.